Prof, babi ini kan banyak orang mencelanya, banyak orang yang jijik, bahkan kemudian banyak orang Iya, yang ya enggak Pak, ya gimana ya maksudnya kalau kita jijik itu ya boleh-boleh saja, tapi kita harus ingat bahwa Allah menciptakan babi itu bukan karena Allah kehilangan ide, kehabisan ide ya, atau gitu ya maksudnya ya. Iya, Jadi iya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita disuruh berpikir. Saya yakin maksudnya ya, suatu saat itu dunia itu akan tahu bahwa babi itu tidak boleh dimakan. Itu memang nanti akan ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa eh, apa itu, bahwa babi ini juga bermanfaat untuk manusia. Nah, nanti pasti akan jadi perbincangan di majelis ulama gitu ya. Ya, karena pro kontra barangkali. Ya pro kontra sama dengan seperti ini Mas Yundia. Vaksin ya. Ya, Vaksin yang mengandung babi kan ada. ya. Hmm. Tapi ulama akan memperbolehkan Ya, dalam kondisi kondisi darurat. Darurat. Sekarang gini Mas Yundia. Orang itu diselamatkan. Sebab kalau itu asalnya itu mati jam 7, lalu bisa bertahan sampai jam 4, jam 6 sore, kan harus diselamatkan. Siapa tahu bahwa rentang jam 7 sampai jam 4 sore itu, maksudnya hanya berapa jam itu ya. Itu Siapa 3. tahu bahwa itulah jam-jam tobatnya dia. Masya Allah. Jam dimana dia itu kemudian sadar, kemudian dia masuk Islam. Coba. Berarti sekian jam itu adalah menjadi jam-jam penyelamat manusia. Paham toh maksudnya? Oke. Orang banyak dosa. Ya, ketika sakit itu dia belum sempat istighfar karena memang susah lah orang dinasihati. Tapi ketika sakit berat itu dia ingat, kemudian diselamatkan 3 jam sebelum 3 jam itu maksudnya sebelum meninggal itu diselamatkan. Apalagi sampai 3 bulan, apalagi sampai 3 tahun. Wah itu aset maksudnya umur ini. Ya kemudian dia astagfirullahaladzim. Kemudian dia setelah itu kemudian dia wasiat, tolong rumah saya yang di Krian itu segera sekarang surat-suratnya berikan masjid sebelah. Tolong rumah saya yang di Kering Rungkut itu berikan untuk panti itu, ya. Kemudian itu dulu ada pembantu rumah tangga saya yang ikut membesarkan kamu semua anak ya waktu itu. Lah sekarang rumahnya di Pacitan. Kamu cari, bangunkan rumahnya untuk dia, ya. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Bayangkan Mas Yuli. Apa makna 3 jam? Ya, masih bisa berbuat kebaikan yang Masih luar biasa. berbuat baik. Maka diselamatkan. Diselamatkan. Nah, kemudian itulah kemudian berarti penyelamatan manusia itu menjadi sentral, menjadi sentral perbincangan, menjadi sentral pertimbangan. Maka Majelis Ulama memperbolehkan vaksin yang ada babinya itu, kan gitu maksudnya ya. Dalam keadaan yang sangat amat mendesak. Lah sekarang mendesak kan masih kekurangan vaksin. Maka kemudian menyelamatkan itu kemudian diizinkan. Tapi nanti kalau sudah ada, maka tidak boleh. Sudah pengganti. Ya. Nah sekarang masalah yang sekarang ini ginjal ya orang. Jadi kalau tidak ketolong, Berarti orangnya. karena yang donor sedikit. 40% dari orang-orang yang bermasalah ginjal itu meninggal. Karena yang donor sedikit, antara demand dengan supply itu tidak imbang. Antara yang membutuhkan dengan yang, ya coba itu. Maka ulama Al-Azhar sedang memikirkan tentang surat Al-Maidah ayat 32. Gitu loh. Ya ini bunyinya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menolong kehidupan manusia, dia seolah-olah dia sudah atau sama dengan menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Loh Mas Jimmy. Berarti nyawa manusia itu satu orang itu sama dengan nyawa sekian miliar manusia loh. Masya Allah. Nah, sekarang ini jumlah orang berapa Mas Jimmy? Kan sekitar berapa miliar itu? Katakan 8 miliar ya. Jadi kalau kita menolong nyawa orang, satu orang, ya udahlah sekarang ada orang kecelakaan di jalan raya. Ini harus segera ditolong.
Lalu Mas Hilmi kemudian segera mencari mobil, mencari taksi untuk segera mengangkut orang ini. Ya sudah, dengan segala persoalan ya sudah angkut, sepeda motornya Mas Hilmi ditinggal, hilang tidak tahu, pokoknya cepat-cepat nganter. Coba Mas Hilmi. Lalu dia tertolong, menit-menit terakhir itu tertolong oleh dokter. Maka Mas Hilmi sama dengan diberi pahala menyelamatkan 8 miliar manusia. Masya Allah. Perbandingannya luar biasa. Iya toh? Masya Allah. Itu Al-Maidah. Nah sama sekarang, kalau orang itu membunuh orang, sama dengan membunuh seluruh manusia. Nyawa orang itu sampai begitu. Lah, itulah kemudian majelis majelis ulama di Mesir itu ya, Al-Azhar itu sedang mempertimbangkan itu, dan ada kecenderungan nanti suatu saat memperbolehkan dalam keadaan darurat itu yang seperti itu. Ya. Ya, saya nggak bicara hukum, saya bukan ahli hukum, ya, bukan ahli hukum. Tapi nanti majelis ulama akan bertindak. Kita manut aja ulama. Tetapi yang jelas bahwa saya hanya berbicara, kasihilah seluruh makhluk manusia. Itu toh, karena dia itu, dan lalu pikirkanlah, jadikan itu menjadi objek pemikiran. Nah ini dia. Jadikan dia objek ilmu. Orang sekarang sudah berpikir, orang-orang non muslim toh Mas Hilmi itu berbicara tentang ini, meneliti ini bertahun-tahun Mas Hilmi, bertahun-tahun, puluhan tahun bicara ini. Jangan sampai kemudian setelah penelitian terbukti kemudian kita ngomong ya itu sudah, Islam sudah menjelaskan kan. Itu Mas Hilmi ya, artinya itu kita tidak mau capek-capek memikirkan, meneliti, melahirkan teori-teori, melahirkan informasi-informasi yang aktual, lalu setelah dapat kemudian diklaim, ya toh, nah, itu kita gitu. Nah, artinya kita ini kita disuruh berpikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu apa sebenarnya? Ya alhamdulillah lah kita bangga anak-anak yang anak-anak SMA yang mengadakan penelitian yang mengungkapkan itu kupang itu kemudian diperlukan untuk ini, kemudian jahe ternyata untuk ini, ada daun kelor untuk ini. Coba betapa banyak yang dipikirkan Allah itu Mas Hilmi ya. Yang dirancang Allah begitu. Terus sekarang masih ada yang belum terungkap ya. Belum terungkap apa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seperti anjing, babi, anjing sudah diketahui banyak, babi juga banyak diketahui. Banyaklah itu yang harus kita pikirkan. Artinya dengan munculnya fenomena babi yang semacam itu akan ada basul masail tentang pasti. Bagaimana, apakah boleh dipakai, apakah ini menambah ilmu semua, Prof. Menambah ilmu. Oleh karena itu kalau kita kemudian antipati pada babi, kan kita akhirnya tidak mau meneliti toh. Ada apa dan kemudian ini kalau konsekuensinya apa, hukum itu seperti apa dan seterusnya. Itu nanti ulama-ulama kita yang cerdas-cerdas itu, yang hafal-hafal Quran, hafal ribuan hadis itu nanti akan berbicara. Kita kan sebagai konsumen saja Mas Hilmi ya. Betul. Kita konsumen dari fatwa-fatwa yang diberikan mereka. Tetapi saya yakin mereka berpikir bahwa sama seperti kita berpedoman pada Quran bahwa kehidupan itu mahal harganya. Maka tolong menit per menit yang kita lalui itu gunakan yang sangat produktif. Mahal maksudnya. Waktu itu mahal. Ya, sekarang kalau Anda duduk saja, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Kan Anda tahu bahwa itu 5 menit, 10 menit itu kan terbuang sia-sia. Iya kan, itu terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia padahal itu begitu mahal. Maka Allah bersumpah wal asri, demi waktu itu di situ. Ya Allah, demi waktu. Sekarang saya ngobrol-ngobrol begini. Ini umur saya kan habis toh. Iya kan, jatah umur saya kan habis. Ya Allah. Kita gunakan sedemikian rupa. Gitu Mas Hilmi ya. Ini berarti kita harus selalu bisa melihat dari sisi positif ya Prof. Apapun itu ciptaan Allah, kita harus bisa melihat dari nilai kebaikan, manfaatnya. Iya, ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, ya apa. Masih banyak rahasia alam ini yang belum terungkap. Masih banyak rahasia alam itu yang belum terungkap gitu Mas Hilmi. Belum terungkap. Di bumi kita itu apa? Oh, ternyata coba bayangkan Mas Hilmi ya. Di atasnya penduduk miskin. Ya.
penduduk miskin di atas bumi itu Mas Hilmi ya. Nah setelah berjalan sekian ratus tahun, ya sekarang baru tahu di bawahnya itu ada tambang emas loh. Loh iya Mas Hilmi. Jadi kemiskinan di atasnya itu kan berarti bukan Allah, bukan karena Allah tidak, bukan karena Allah tidak menyediakan loh. Tapi manusianya loh. Yang nggak cari tahu ini. Nah, maka di dalam Al-Quran ya, mengapa Nabi Ayub ketika sakit, sakit bertahun-tahun tuh? 88 iya. tahun. Berapa? 80 tahun. Loh, enggak tahu tuh berapa. 80 tahun tuh berapa? Lama. Iya. Nah, kan tidak tahu obatnya di mana. Kemudian Allah kan kemudian menunjukkan saja, itu hentakkan kakimu di kaki itu. Kemudian ya tangan itu, hentakkan kakimu ya obatmu ada di situ. Itu adalah simbol sebenarnya apa yang menjadi problemmu itu sebetulnya solusinya itu ada di dekat kamu saja. Gitu. Obat penyakitmu itu bisa saja itu obatnya tuh ya enggak jauh-jauh gitu loh. Sudah disediakan Allah di sekitar kita. Saya ini Mas Hilmi ya mulai seminggu ya, termasuk Jumat yang lalu. Sebenarnya saya ini mata saya itu sakit. Jadi kalau saya membaca sakit. Ya. Saya membaca sakit. Jadi kalau tengah-tengah ceramah itu tiba-tiba mata saya itu mau tidur saja. Gitu. Lelah gitu. Berat untuk dibuka gitu. Nah sekarang alhamdulillah kan ternyata kan apa ini obatnya ini, sakit saya sakit apa ini, apakah ini karena penyakit saya ini sampai menyerang ke mata atau apa gitu. Ya ternyata sembuhnya enaknya sederhana, istri saya itu ambil es ya, dibungkus sapu tangan, kompres, terus diletakkan saya suruh terlentang, disuruh ngelumah gini, terus diletakkan di sini yang agak lama. Sekarang. Jadi isyarat tentang kesembuhan Nabi Ayub itu kemudian maka di dalam buku di dalam buku yang saya beli di Arab Saudi waktu itu ayat itu melambangkan. Jadi kenapa harus Anda berobat ke luar negeri sampai ke sini itu? Sebenarnya obat itu ada di sekitar kita. Cuma kamu tidak tahu, pikiranmu belum kamu gunakan maksimal untuk itu. Jadi banyak masalah solusi masalah yang sebenarnya ada di dekat kita, cuma kita tidak tahu. Membangun kesadarannya yang susah itu, Prof. Ya, itulah maksudnya. Allah, sudah ada tempat. Ini topik yang muncul tiba-tiba Mas Hilmi. Sebetulnya saya itu tadi di rumah ini saya tulis ini Mas Hilmi ya, loh ini. Oke. Di buku doa ini sebetulnya saya ingin berbicara tentang 5 ayat yang menenangkan hati. 5 ayat yang menenangkan hati. Iya, 5 ayat yang menenangkan hati. Ini ayat-ayat tombol hati nih, Pak. Ya, jadi ayat yang melahirkan cara berpikir kita, kemudian kita menjadi yang asalnya marah tidak marah, yang asalnya sedih menjadi tidak sedih, yang asalnya putus asa menjadi semangat. Itu loh Mas Ilmi. Nah, di dalam buku doa-doa keluarga bahagia, karena waktunya tidak cukup, nanti akan saya sampaikan pada sesi berikutnya. Jumat yang akan datang, tapi Jumat yang akan datang mudah-mudahan bisa karena saya Jumat depan itu saya di Pamekasan. Baik, kita lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawab ini. Ya. Udah ada telepon masuk? Ada yang masuk ya? Silakan. Kita coba masukkan, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bu Win ya? Iya Mas Helmi. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Bunda. Ini saya mau nanya tapi di luar topik ya, Prof. Apa? Di luar topik. Saya mau tanya tapi di luar topik ini tadi. Boleh. Ini saya mau nanya, apakah perbedaan dari ilah hadratin dengan suma ilah? Oh gitu. Oke. Cukup ya Bu ya. Terima kasih. Apakah boleh kalau kita mau membacakan Al-Fatihah untuk orang lain, itu kita memakai ilah hadratin? Oh, oke. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ila hadroh itu artinya kehadapan ya. Kehadirannya. Ya, terus kalau summa ila itu kemudian kepada, berarti itu terusannya. Oke. Summa itu adalah Kemudian aja lanjutannya. Jadi artinya itu saya menyampaikan Fatihah untuk ini, kemudian Summa ini, ila. kemudian. Jadi summa ila itu artinya kemudian ya. Itu cukup ya Mas Ilmi ya. Oke. Jadi summa ila itu artinya ya sama. Ya, cuma itu kemudian. Sama dengan segini loh, saya hadiahkan buku ini untuk Elvina. Kemudian Mas Ilmi, kemudian itu ya. Oke, lanjut. untuk membacakan Fatihah pada orang lain, Pak? Loh, kenapa enggak boleh? Nggak boleh ya? Boleh. Ya tapi tetap itu masalah yang diperdebatkan gitu loh Mas Ilmi. Itu masalah yang diperdebatkan ya. Bagi orang tertentu percuma nggak akan sampai. Ya, kemudian bagi kelompok tertentu mengatakan tuh sampai. Ya. Bagi yang nggak pikir nggak sampai ya jangan dilakukan. Kalau yakin sampai ya Yakin sampai ya lakukan. lakukan. Telepon lagi, Prof. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. wabarakatuh. Ini enggak pertanyaan. Dengan siapa, Pak? Dengan siapa? Di mana? Allah di Pandaan, Mas Helmi. Oh, nggih, monggo. Ya saya doakan untuk Prof Ali, Mas Helmi dan Ibu bertiga. Semoga sehat-sehat. Amin. Sehat. Amin. Terima kasih. Terima Terima kasih. Mudah-mudahan yang Karena berdoa. dengan pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Prof Ali, saya tambah semangat untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga. Iyalah. Sekian. Terima kasih Mas Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan saya minta yang jual pentol. Iya, penyemangat. Itu Penyemangat sekali itu, Prof. Sudah lah itu. Enggak dihargai keluarga ya enggak apa-apa. Dihargai ya Allah. Boleh enggak apa-apa Mas. Iki. Wah, lonteng. Ya, tapi Allah menghargai. Nah, ketika tidak dihargai bagaimana? Kita ingin meraih pahala yang kedua yaitu kesabaran. Enak toh? Masih ada Ya, jadi pahala makanya yang saya lain. itu dari kerja capek-capek, terus hanya dapat uang 20.000, ya kan? Nah, kemudian itu kan Allah menghargai. Lalu anggota keluarga kok tidak menghargai? Oponya kayak ini. Kita dapat pahala kedua, yaitu Sabar. itu. Allah. Dijerongkok no tambah mana? Lah. Orang lagi sampai enggak. Saya kira keluarga-keluarga yang mendengarkan radio ini insya Allah memiliki watak sifat-sifat yang lebih lembut. Saya yakin yang mendengarkan radio ini berkali-kali itu lebih lembut lah, itu lebih lembut, lebih soft, lebih kalem menghadapi itu. Ya. Hamba Allah ini ternyata kemudian lepas dari persoalan, Pak. Oh, gitu ya? Permasalahan yang dulu ditanyakan ke jenengan. Oh gitu. Jadi kemudian harus saya pilih kayaknya tetap keluarga, mengutamakan keluarga, tapi sana masih nyerang-nyerang saja ini. Iya, Tentang iya. Hasil reuni, Bro. Allah, Reuni Allah. kemudian CLBK. Ya itulah. Jadi kalau reuni itu kira-kira itu tidak ada manfaatnya. Untuk apa Anda datang? Betul. Ya. Oke. Jadi kalau reuni itu diperkirakan nanti akan timbul masalah baru, maka Anda sebenarnya tidak boleh datang. Reuni datang itu sunnah, tetapi menghindari masalah itu wajib. Dipikir tadi. Ya toh? Nggih. Kalau reuni Kalau tidak- sudah tahu kalau di situ itu dulu yang Ada. hadir itu nanti dulu adalah ada 1-2 orang yang dulu punya hubungan gitu. Ya Allah, nggak bisa ya, rasa cinta itu datangnya secara ujuk-ujuk, secara tiba-tiba yang nggak bisa diperkirakan. Orang kalau punya agama kemudian dia mencoba-coba cari dalil untuk pembenaran. Dah, Itu maksudnya. Iya. mencari-cari. Cari-cari, oh ini kan boleh, siri kan boleh, kan gitu. Jadi kan boleh kan macam-macam lah begitu. Tidak tahu bahwa itu menyebabkan air mata anaknya, air mata istrinya, air mata suaminya. Jadi hidup ini kenapa kok sampai mengalir air mata orang itu loh. Wong kita ini kan bagaimana hidup kita itu membuat senyum orang. Kenapa kok hidup kita sampai membuat air mata orang mengalir itu kenapa? Tolong dipikir lah. Ya.
Jadi kelompok-kelompok begitu kalau sudah tahu itu ada efeknya begitu. Nggak usah datang. Enggak usah datang loh. Tapi kalau normal-normal Datang saja. itu sunnah saja undangan. Tapi kalau menghindari masalah itu wajib. Jangan jadikan kalau- kesempatan bro ya. Kita ini berpikir yang cerdas gitu loh. Ah. Jangan sebetulnya cerdas, tapi dalam hal ini goblok. Gitu loh. Oke. Ya, jangan karena kita tuh seringkali berpikir kita nggak bisa normal karena ditutupi oleh nafsu. Masuk. Senangnya ini. Apalagi waktu ya semacam-macam lah. Silakan berikutnya. WA bro. Iya, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Prof. Materinya menyentuh. Apakah anak laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga itu dihitung sodakoh ke orang tuanya? Dan apa saya termasuk orang tua yang memanfaatkan anak saya single parent? Uang yang dikasih anak saya buat jualan nasi pecel dan lain sebagainya. Toko kecil-kecilan. Ya enggak lah itu. Ya, kalau anak itu harta kepada orang tua itu ya sekarang berdingkan ya. Nabi pernah mengatakan, kamu suami bekerja menghasilkan uang, kamu berikan untuk istri dan anakmu ya. Pahalanya lebih besar daripada biaya orang yang diberikan untuk kepentingan perang, kepentingan membangun masjid, kepentingan ini. Kan sudah saya jelaskan kemarin. Ini Pak Itu? Prof. Ya. Itu sabda Nabi. Padahal itu kewajiban. Paham tuh Mas Ibnu? Anak ini kan gitu tuh. Anak ini di luar itu semuanya masih memberikan orang tua. Ini tambah besar lagi pahalanya. Pahalanya tambah besar lagi. Nah, sekarang apakah orang tua ini termasuk memanfaatkan anaknya? Enggak. Kalau itu memanfaatkan, tetapi kan dimanfaatkan bukan untuk konsumtif. Dan itu tidak meminta. Ibu tidak meminta, itu kan kemauan anaknya sendiri. Tapi kalau anak ini kemudian punya keluarga, ya ibu harus tahu toh. Cukup untuk saya ini sudah cukup. Yang ini sudah untuk keluargamu. Jangan kemudian mentang-mentang ini anak itu gini kemudian tambah kita. Biasanya kirim kok gak kirim toh nak. Nah itu dia. Kok mentol sampai. Ya, kata memanfaatkan itu akhirnya terjadi bro ya. Benar itu. Ya sudahlah itu. Itu modal untuk ini ya sudah nak, ini modal ini cukup untuk jualan pecel ini sudah cukup nak, udah. Ini saya upayakan untuk bisa dikembangkan nak itu. Sekarang yang itu untuk anakmu, untuk istrimu, untuk ini. Itu. Ya. Kamu sudah izin toh kepada ibu suamimu sudah izin kepada ini anak-anakmu toh ini. Enggak kan gitu toh. Jadi artinya kita saling menjaga dan kita terima kasihnya juga kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya. Terima kasih nak ya, kemarin itu ibumu. Terima kasih mas ya, Istrimu. itu kemarin istrimu, itu biaya saya. Ini loh mas, kemarin saya pergunakan ini, itu ini. Jual pecel tiap hari 10 bungkus. Itu, ya gitu. Adakah sebuah kewajiban bagi anak, misalnya anak laki-laki kepada orang tuanya, anak perempuan tetap memperhatikan orang tua? Enggak ada begitulah, enggak ada gitu, enggak ada sudah. Oke. Ya, pokoknya diatur yang enak lah. Ya. Oh ini dari penanya ada tambahannya Prof. Ya. Katanya anaknya belum menikah yang mau berikan Iya uang. belum menikah tapi kan juga tidak boleh terus-terusan. Oke. Gitu toh. Yang dia kan punya masa depan. Nggih. Dia kan harus saving untuk menyimpan supaya dia nanti ketika punya menikah itu tidak menggantungkan orang tuanya toh itu. Jadi dia nanti bisa saya beli ini untuk beli bedak ini dari tabungan saya tidak mengganggu ibu dan dia punya modal sendiri juga gitu. Ya. Ada telepon? Tos, kita doa ya. Ya, Agak kita- panjang ya doanya ya. Iya, ada apa-apa. Sudah lama nggak doa Oh. panjang ini. Karena ditunggu doanya profesor ditunggu. Doa panjang. Muhammad iyalah. Ada telepon masuk? Sudah selesai. Sudah ya? Cukup ya. ini ya. Ini doa ini saya ambil di halaman 84 di buku-buku doa keluarga bahagia ini. Doa itu ya sama tapi kan tetap harus selalu dibaca teman Ya. 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 Monggo Prof. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ya Allah, cahayamu menembus lapisan langit dan seluruh bumi. Maka sinarilah mata hati kami. Amin.
sinarilah mata hati kami, sinarilah hati istri, suami dan anak-anak kami. Amin ya Allah. Ya Allah, dengan petunjuk-Mu yang melimpah, berikan kami petunjuk sekecil apapun kebaikan dan berikan kami kekuatan untuk menjalankan kebaikan itu. Amin. Amin Ya ya Allah. Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Tunjukkan kami pasangan hidup kami, sekecil apapun yang tidak baik. Tunjukkan kami pasangan hidup kami, anak-anak kami. Tunjukkan sekecil apapun yang dosa. Lalu berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin ya Allah. La yasukul khaira illallah. Amin. Tidak ada hamba-Mu yang bisa jauh meninggalkan yang kebiasaan yang tidak baik kecuali jika Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Amin ya Allah. Wahai Allah, ada banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ada yang sudah diketahui penyakitnya, ada yang belum diketahui, ada yang sedang di rumah, ada yang di rumah sakit, ada yang sedang menunggu diobati dokter karena antrinya panjang. Percikkan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam kepada semua hamba-Mu yang sakit, Amin ya Allah. agar dengan cahaya-Mu itu mereka bisa ikhlas, ridho, Amin. menerima takdir, tidak mengeluh atas penyakit yang diderita. Kuatkan keyakinan dan kepasrahan mereka. Amin. Engkau ya Allah pasti maha kuasa menyembuhkannya, sebagaimana Engkau kuasa menyembuhkan Nabi Ayub alaihi salam. Kuatkan pula keikhlasan dan kesabaran keluarga yang mencari biaya berobat dan merawatnya. Amin ya Allah. Berikan kekuatan keikhlasan keluarga yang luar biasa pengorbanannya untuk mengganti peran mencarikan nafkah untuk keluarganya. Amin. Wahai Allah, berikan kesabaran semua hamba-Mu yang kehilangan harta atau berpisah dengan orang yang dicintainya. Kami yakin betul, kami yakin Engkau pasti maha kuasa memberi ganti yang lebih baik dan menyenangkan. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semua harta itu milik-Mu ya Allah, semua keluarga itu milik-Mu ya Allah. Sungguh mereka semuanya akan kembali kepadamu. Allahumma intaka nahtasibu musibatana fa'ajirna fiha wa'abdilna biha khairan minha. Maka berikan kami pahala atas musibah itu, Amin. lalu berikan ganti yang lebih baik atas petunjuk-Mu. Amin. Wahai Allah, pancarkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin. untuk membesarkan hati kami, melapangkan hati kami, sehingga kami bisa memaafkan orang yang melukai hati kami, yang sampai hari ini kami masih belum bisa melupakannya. Ya Allah. Ya Allah, berikan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari-hari ini kami peringati ini, agar kami tetap ceria sekalipun kami dicela, agar kami tetap menyapa sekalipun kami dihina. Lalu berikan petunjuk dan ampuni semua orang yang jelas-jelas zalim kepada kami. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudhal. Jauhkan kami dari sesat, menyesatkan ataupun kami disesatkan. Amin. Wa na'udzubika an nazilla aw nuzal. Jauhkan kami dari melakukan kesalahan atau dipaksa melakukan kesalahan. Amin. Wa na'udzubika an nadlima aw nudlam. Jauhkan kami dari menzalimi orang ataupun dizalimi orang. Amin. Allah. Wa na'udzubika an najhala aw nujhala alaina. Jauhkan kami dari memperlakukan orang secara bodoh atau diperlakukan orang secara bodoh. Wahai Allah, sadarkan kami bahwa sehari yang kami lewati berarti semakin dekat ke ajal yang sudah menanti. Sadarkan kami bahwa waktu itu mahal, waktu itu berharga. Jadikan kami bisa memanfaatkan waktu itu betul-betul untuk persiapan menuju menghadap.
Ya Allah, semakin hari semakin berkurang jatah hidup yang Kau tetapkan untuk kami. Bantulah kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, agar bisa menggunakan setiap detik waktu untuk menambah persiapan menghadap-Mu. Amin ya Allah. Wahai Allah, inilah doa yang kami panjatkan hari Jumat. Nabi-Mu bersabda bahwa ada satu detik di mana orang berdoa hari Jumat itu Engkau kabulkan. Maka jadikan doa yang kami baca ini adalah pada saat di mana Engkau memutuskan inilah jam doa manusia Engkau kabulkan. Amin ya Allah. Inilah doa yang kami baca. Doa kami ini biasa-biasa saja ya Allah, tetapi menjadi luar biasa karena diamini oleh hamba-Mu pendengar El Victor yang luar biasa, yang soleh dan solehah, yang mulia ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah. Terima kasih Prof. Sama-sama muslimin. Insyaallah. Menggugah sekali doanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang mendengarkan doa, menyimak doa ini pasti bergetar, Bro. Iya, Mas Hilmi, hatinya. semua kita itu punya masalah ya. Nah, itu dia. Ini Prof. Semua kita ini punya masalah. Apalagi yang sudah berkeluarga, itu masalahnya banyak sekali. Hidup ini isinya ngemong, Mas Hilmi. Ya, Betul, Bro. hidup ini isinya ya sabar. Iya. Nah, sabar itu penting ya. Ya. Nanti akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan dijabah ya Allah. Amin, amin. Prof, terima kasih Sama-sama. kebersamaannya hari ini. Sampai ketemu hari Jumat mendatang. Insya Allah. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Prof.